kelompok 2 akan memaparkan sejarah tentang BPUPKI dan hasil-hasil sidang dari BPUPKI. BPUPKI atau Badan Pendidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia ialah organisasi awal yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945, diketuai oleh Dr. Rajiman Widyaningrat. Latar belakang dibentuknya BPUPKI karena Jepang terdesak oleh Perang Asia Pasifik pada akhir tahun 1944, Indonesia pun semakin gencar melakukan pemberontakan untuk menuntut kemerdekaan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Jepang pun memutuskan untuk membentuk BPUPKI sebagai wujud memenuhi janji untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Namun sebenarnya, Jepang memiliki motif lain dalam pembentukan BPUPKI, yaitu untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan juga untuk mempertahankan sisa-sisa kekuatan mereka. Tujuan BPUPKI adalah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok bagi sistem pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Tugas utama BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia. Adapun tugas lain BPUPKI yaitu membahas dasar negara, yang kedua membentuk panitia kecil atau disebut panitia 8, yang ketiga membantu panitia 9 bersama panitia kecil, yang keempat panitia 9 menghasilkan Sergap Jakarta atau Jakarta Charter. Selanjutnya adalah anggota BPUPKI yang terdiri dari 67 anggota. Ketua dari BPUPKI adalah DR KRT Rajiman Widyaningrat, serta wakil ketuanya adalah Ichi Bangasuyosho yang berasal dari Jepang dan Raden Panji Suroso yang berasal dari Indonesia. BPUPKI terdiri dari 67 anggota, yaitu di mana 60 anggotanya berasal dari Indonesia dan 7 anggotanya berasal dari Jepang sebagai pengawas. Dalam pembentukannya dan perjalanannya, BPUPKI juga membentuk panitia 9 yang beranggotakan dari 9 panitia yang diketuai oleh IR Soekarno. BPUPKI sendiri juga dibagi menjadi 2 badan, yaitu yang pertama sebagai kantor tata usaha dan yang kedua adalah sebagai badan persidangan. Dalam perjalanannya, BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada Gedung Choi Sang-in, Jalan Pejambon 6, Jakarta, yang mana pada saat ini Gedung Choi Sang-in dijadikan sebagai Gedung Pancasila. Sidang BPUPKI pertama membahas mengenai perumusan Dasar Negara Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945, BPUPKI kembali menggelar sidang keduanya pada tempat yang sama seperti sidang pertama, yaitu pada Gedung Choi Sang-in. Sidang BPUPKI kedua membahas mengenai perancangan Undang-Undang Dasar Kemerdekaan dan selanjutnya disetujui pada tanggal 16 Juli 1945. Hasil sidang BPUPKI yang pertama yang diselenggarakan tanggal 29 April hingga 1 Juni tahun 1945. Bahwasanya terkait BPUPKI ada 3 usulan dari 3 tokoh revolusioner yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Bahwasanya pada tanggal 1 Juni tentang dasar rumusan negara, usulan Soekarno yang dipakai yaitu sebagai nama Pancasila. Yang mana dalam sidang BPUPKI yang pertama ini juga menghasilkan panitia 9. Dengan pembentukan panitia 9 ini, anggota yang diambil dari BPUPKI dan beberapa dari tokoh-tokoh negara. Dalam BPUPKI sendiri, panitia 9 sangat berguna untuk merumuskan dan mengacu pada Piagam Jakarta maupun Jakarta Charter yang akan dirumuskan dan disampaikan pada tanggal 22 Juni 1945. Pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945 menghasilkan rumusan dasar dan perancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang kedua ini dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang telah menyetujui Piagam Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Kesimpulannya, yaitu tugas BPUPKI menyelidiki serta mengumpulkan usul-usul agar dapat dikemukakan kepada pemerintah Jepang agar dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Serta kesimpulan untuk hasil sidang BPUPKI yaitu merupakan merumuskan dasar negara serta rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Mas, tahu nggak sih
Apa kepanjangan dari BPUPKI? Tahu nggak sih siapa ketuanya BPUPKI? Sabar. Tahu. Canda. Dr. Rajiman Widodiningrat kan? BPUPKI sendiri yaitu Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia. Apa coba? Nggak tahu? Nggak. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan penyelidik apa rek BPUPKI ku? Supomo. Dr. Rajiman Widodiningrat kan? Nggak tahu. Dr. Rajiman Widodiningrat. Dr. Rajiman Widodiningrat.